Seperti malam sebelumnya, Ken akan menyelinap masuk ke dalam kamar Zoya saat semua orang sudah terlelap, termasuk gadis itu sendiri. Dan beruntungnya kali ini tidak ada kesialan untuk mencari kunci. Karena Zoya membiarkan pintu itu terbuka dengan mudahnya. Menyadari itu, Ken langsung tersenyum senang, dan akhirnya dia yang mengunci pintu itu, saat dia sudah berhasil masuk ke dalam. Ken melangkah pelan-pelan dan segera naik ke atas ranjang di mana Zoya berada. Dia langsung melingkarkan tangan kekarnya di pinggang ramping gadis itu, dan menghirup aroma tubuh Zoya dalam-dalam. Aroma yang menenangkan dan akan selalu menjadi candunya. Tak hanya itu, tangan Ken yang nakal juga langsung menelusup di balik tank top Zoya, dan meraih satu bulatan kesukaannya. Sumber kehidupannya. Namun, sejauh ini masih aman. Karena Zoya hanya sesekali bergumam, dan tak peduli dengan tindakan Ken. Membuat pria matang dengan sejuta kemesuman itu terkekeh pelan, merasa gemas dengan Zoya. "Baby, you are so cute," bisik Ken tepat di telinga Zoya cekikikan. Dia bahkan meniup pelan lubang telinga itu, membuat Zoya menggerakkan kepalanya merasa kegelian dengan netra yang senantiasa terpejam. Dan hal itu berhasil membuat sang pemilik tubuh bergerak, memberi reaksi atas kelakuan Ken. Zoya menggeliat dan berbalik, memiringkan tubuhnya. Membuat mereka saling berhadapan, netra Zoya menyipit di antara cahaya yang remang-remang dan memastikan bahwa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang nyata. Ken kembali menyelinap ke kamarnya. "Dad, apa yang kamu lakukan?" tanya Zoya dengan suara yang nyaris parau sambil mengucek salah satu matanya. Ken tersenyum tipis, menarik pinggang Zoya agar merapat dengan tubuhnya. "Aku selalu tidak bisa tidur, sayang. Jika tidak memelukmu." Keluh Ken manja. "Alasan?" cetus gadis itu dengan bibir mencebik. Dan wajah yang cemberut. "Aku tidak bohong, baby. Aku juga khawatir denganmu." Ken merapikan anak rambut Zoya ke belakang telinga, dan mengelus kepala itu dengan lembut. "Apa yang Daddy khawatirkan tentangku?" "Do not lie, please," ujar Zoya, tak menepis semua perlakuan manis Ken padanya. Ken menatap netra itu, entah kenapa dia ikut merasa sakit saat Zoya menunjukkan kesedihan di depannya. "Daddy tidak suka melihatmu sedih seperti tadi siang, baby." Mendengar itu, Zoya membalas tatapan mata Ken. "Apakah Daddy benar-benar peduli padaku?" "Do you care about me?" Dengan tangan yang masih mengusap kepala Zoya, Ken kembali bersuara. "Daddy harap kamu tidak perlu pedulikan perkataan orang-orang, cukup percaya pada Daddy. Karena Daddy akan selalu menjaga kamu. Only trust me, okay?" Zoya bergeming sambil menunduk, dia tak menjawab sepatah kata pun ucapan Ken yang berusaha menenangkannya. Apalagi saat pria itu mengucapkan kalimat yang begitu manis di telinganya. "Daddy menyayangimu, Zoe. Bukan sebagai seorang putri, tapi sebagai seorang wanita dewasa. Daddy tidak tahu ini perasaan apa. But, I love you. I love you so much, Zoya," ujar Ken sungguh-sungguh. Mendengar itu, tak dipungkiri, hati Zoya kembali terusik dan berdenyut, ada desiran aneh di dalam sana. Meskipun dia tidak tahu, semua itu sebuah kebenaran atau bukan. Sungguh Zoya tidak tahu, dia hanya mencoba untuk percaya, bahwa Ken akan terus menjaganya. Hingga dia begitu pasrah saat Ken mengikis jarak untuk mengecup bibirnya. "I need you, baby. Don't leave me." Pagi harinya, Zoya menatap wajah tampan di depannya. Wajah matang dengan rahang yang tegas, alis tebal dan juga hidung mancung, fisik yang begitu dielukan oleh kaum hawa. Manik mata indah berwarna coklat terang itu menelisik paras Ken, turun hingga ke bibir yang cukup tebal, yang kerap menyesap bibirnya. Dengan melihatnya saja, Zoya merasa sensasi yang lain, hingga dia menggigit bibir bawahnya. Sementara ucapan manis Ken semalam, masih terngiang-ngiang jelas dalam telinganya. Kedua netra Ken masih terpejam dalam posisi mendekap tubuh Zoya, semalaman dia tak melepaskan gadis itu, ingin selalu Zoya berada di sisinya. Ditatap seperti itu oleh gadisnya membuat Ken mengulum senyum tipis, lalu tiba-tiba membuka matanya. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Ken dengan suaranya yang berat dan terdengar sangat seksi. Membuat Zoya terlonjak kaget, dan berubah salah tingkah dengan sembulan pipi yang merona. Zoya segera membuang muka, karena telah tertangkap basah. Ken tersenyum smirk, suka sekali jika Zoya menunjukkan wajah malu-malu seperti ini. "Apa kamu baru menyadari kalau aku tampan?" tanya Ken percaya diri.
Dan pertanyaan itu berhasil membuat Zoya menautkan kedua alisnya. Lalu berdecih. Cih, Daddy terlalu percaya diri. Padahal jantungnya sedang berdebar-debar sekarang. Bukannya marah, Ken malah mengeratkan pelukannya. Aku memang tampan, kan, sayang? Dari tadi kamu terus memperhatikanku, kamu pikir aku tidak tahu? Ino, baby. Bibir Zoya mengerucut, membuat Ken semakin gemas, dan mematuk benda kenyal itu berulang kali. Ayo kita mandi bersama lagi, ajak Ken, tangan besarnya sudah bergerilya kemana-mana, sesuka hatinya. Dan Zoya tak tinggal diam, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan tangan nakal itu dari balik tank topnya. No, aku tidak mau. Tolak Zoya, lebih baik Daddy keluar, mandi di kamar sendiri saja sana. Sambungnya dengan kalimat mengusir. Benar tidak mau mandi bersama Daddy? Yeah, I'm serious, ya, aku serius. Kalau begitu, biar Daddy yang memandikanmu, pungkas Ken dengan mengedipkan satu matanya, genit. Ken segera bangkit, dan tanpa babi bu mengangkat tubuh Zoya dengan entengnya, Zoya mendelik dan memukul keras dada Ken. Aku tidak mau, Daddy. Pekiknya. Khusus. Jangan memancing singa betina yang sedang tidur, sayang. Menurut saja, ini adalah perlakuan manis yang baru pernah aku lakukan untuk seorang wanita. Kamu tahu? Just for you, no other, hanya untukmu, tidak yang lain. Mendengar itu, bukannya senang Zoya justru semakin mencebikkan bibirnya. Seolah semua itu hanya bualan semata. Dan Ken hanya terkekeh, sambil terus melangkah menuju kamar mandi, tempat yang akan menjadi saksi. Keduanya kembali dipertemukan di meja makan, seperti biasa Nora pun akan ada di sana. Sepanjang waktu sarapan, tidak ada yang bersuara, hingga mereka benar-benar selesai. Ken mengelap pinggiran bibirnya menggunakan tisu setelah menyesap kopi hitamnya. Nora melirik Ken dengan tersenyum simpul, dia mengambil satu pisang dari piring buah, lalu mengupasnya. Berinisiatif untuk menawari pria itu. Kak, makanlah pisang ini supaya kamu bertenaga, dan tidak mudah lelah saat bekerja. Nora mengulurkan buah berwarna kuning itu, sementara bibirnya tak berhenti untuk melengkung. Mengulum senyum. Ken melirik Nora sekilas, tatapannya selalu dingin pada wanita itu. Tanpa diduga dia berdecih. Cih, daripada aku makan pisang, aku jauh lebih suka seseorang memakan pisangku. Ujarnya ambigu, tersenyum smirk sambil melirik Zoya. Dan hal itu membuat Nora kembali merasa kecewa, dia meneguk ludahnya kasar, dengan dada yang terasa sesak. Bagaimana dia bisa mendekati Ken, kalau sikap pria itu selalu seperti ini? Sepertinya dia memang harus memikirkan sebuah cara untuk mendapatkan perhatian Ken. Sumpah demi apapun dia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara Zoya bergeming, dia kembali menunduk setelah meminum susu hangatnya. Dia sempat melirik Nora sekilas, dan dia bisa menangkap ketulusan di mata wanita itu. Benarkah dia akan menjadi wanita jahat, menjadi orang ketiga di antara Ken dan juga Nora? Namun, kedua orang itu pun tak memiliki hubungan apapun, kepala Zoya rasanya berdenyut dengan memikirkannya saja. Lebih baik dia ke atas untuk mengambil tas, dan segera berangkat kuliah. Kak Nora, Daddy. Aku ke atas dulu untuk mengambil tas, sepertinya aku sudah telat. Oh ya, dan jangan lupa untuk surat kemarin, Daddy diminta untuk menghadap ketua jurusan, ujar Zoya, seraya bangkit dari kursinya. It's okay, dear. Daddy tunggu di mobil. Nora senantiasa memperhatikan interaksi antara Ken dan Zoya, dia benar-benar sangat iri dengan gadis itu. Bagaimana bisa Ken bersikap lembut seperti itu pada Zoya, sementara gadis itu pun orang lain di sini. Dan saat Zoya mengibaskan rambutnya, Nora menangkap sesuatu di tengkuk gadis itu, pikiran wanita itu langsung melalang buana. Dek! Dia melirik Ken, benarkah? Sampai di kamarnya Zoya tak hanya mengambil tasnya, dia lebih dulu menyambar sesuatu yang kemarin dia beli di apotek. Tanpa pikir panjang Zoya menelan pil kecil itu, lalu meminum air putih yang berada di atas nakas. Setelah itu, baru dia kembali ke bawah, menemui Ken. Di dalam mobil yang dikendarai oleh Ron, Ken selalu saja mengganggu Zoya, tangan nakal itu tak habis-habis menggerayangi apapun yang dia suka. Sudah diperingatkan beberapa kali oleh Zoya, tetapi pria yang nyaris masuk kepala empat itu seolah tuli, dia hanya mencebikkan bibirnya lalu kembali menguasai tubuh Zoya.
Gadis itu dibuat meremang-remang oleh bayi besar yang menempel di tubuhnya, yang bahkan tidak peduli pada lirikan sang asisten yang duduk di depan. "Daddy, kondisikan tanganmu," cetus Zoya penuh penekanan dengan mata yang sudah melotot nyaris keluar. "Memangnya kenapa? Perasaan tanganku baik-baik saja," balas Ken tanpa rasa bersalah, bahkan dia dengan tenang menunjukkan wajah polos tak berdosa. "Baik-baik saja bagaimana? Ini apa?" Zoya menabok keras tangan Ken yang bersembunyi di balik blusnya. Dan Ken hanya terkekeh mendapat perlakuan seperti itu dari Zoya. Baginya membuat Zoya marah-marah itu sesuatu yang menggemaskan. Ken dengan pikiran jahil mengeluarkan tangannya, dan beralih menarik tangan Zoya. "Milikku yang tidak baik-baik saja, baby," ujar Ken sambil membawa jari-jari itu menyentuh senjatanya. Zoya mendelik, dengan refleks dia kembali memberi pukulan, bahkan terasa lebih kencang, hingga Ken mengadu kesakitan. "Auk! Baby, kenapa kamu memukulnya?" ringis Ken, merasa ngilu. Namun, Zoya tidak merasa bersalah sedikit pun, dia justru mendengus. "Itu karena Daddy nakal. Daddy hanya nakal padamu, sayang." Ken langsung menyerang tubuh Zoya lagi, hingga menghasilkan gaduh di kursi belakang. Mereka terus seperti itu, sementara Ron tak peduli sama sekali, dia hanya bisa mengemudikan kijang besi itu sambil mendengarkan musik, dan juga geleng-geleng kepala. Tuannya sudah gila, mabuk dengan gadis belia. Sesampainya di kampus, Ken dan Zoya langsung masuk ke dalam gedung prodi, program studi. Di sana sudah ada ketua jurusan dan Laura beserta ibunya. Ketika Ken dan Zoya masuk, semua orang kompak melayangkan tatapan mata mereka. Namun, justru Zoya yang dibuat terkejut, saat dia melihat seorang wanita yang duduk di samping Laura. "Wanita itu," gumam Zoya. Sementara Angel langsung memalingkan wajahnya dari tatapan mata Zoya yang terus menelisiknya. Dia memejamkan matanya sejenak, merasa cemas kalau sampai gadis itu mengingatnya. Dan di ujung sana, Zoya tersenyum lebar. Setelah Ken dan Zoya ikut bergabung, akhirnya ketua jurusan mulai angkat bicara, mengenai kasus yang menimpa Zoya dan juga Laura. Dia berharap, tidak ada lagi perkelahian semacam itu di kampus, karena itu semua tidak mencerminkan perilaku yang baik, apalagi Zoya dan Laura adalah seorang mahasiswa. "Jadi, saya juga minta pada Tuan dan Nyonya, untuk membantu saya memperingati putri kalian, karena kalau sampai ada kejadian hal semacam ini lagi, saya tidak akan segan menulis surat teguran dan memberikan hukuman," jelas Bu Fia yang merupakan ketua jurusan di kelas Zoya dan Laura. "Tapi di sini putri saya tidak bersalah, Nyonya," tegas Ken memprotes. Bu Fia mengulum senyum. "Iya, Tuan. Saya tahu, karena berdasarkan laporan memang Laura menyerang lebih dulu. Jadi, atas nama Laura saya minta maaf, dan untukmu Laura, ayo kamu juga harus minta maaf pada Zoya." Mendengar itu, Laura bergeming, sungguh sial sekali karena dia yang harus meminta maaf pada Zoya, rasanya benar-benar tidak sudi. "Ra, ayo minta maaf," bisik Angel di telinga putrinya. Dengan bibir yang mencebik Laura mengatakan maaf yang terdengar ketus. Dia tidak ikhlas jika harus dia yang disalahkan, karena Zoya pun menyerang dirinya tak kalah brutal. Namun, Zoya tidak mempermasalahkan itu. Setelah saling memaafkan, akhirnya pertemuan itu selesai, semua orang keluar dari ruangan tersebut. Angel buru-buru mengambil langkah, ingin segera pergi dari hadapan Zoya. Tetapi gadis cantik itu tidak bodoh. "Tunggu," pekik Zoya, menjegal langkah Angel dan Laura. "Dek." Ken melirik putrinya, dia mengekor pada Zoya yang berjalan mendekati ibu dan anak itu. Zoya tersenyum smirk sementara wajah Angel sudah pias. "Ada apa lagi?" cetus Laura tidak suka dengan Zoya yang berlagak sok di depannya. Zoya semakin tersenyum lebar, dan melipat tangannya di depan dada. "Tidak ada. Aku hanya ingin mengatakan, kemarin aku sempat berpikir seperti apa ibumu, sebegitu baikkah? Atau dia adalah sosok yang sangat hebat sampai kamu menjelek-jelekkan momiku?" Tapi ternyata aku salah, karena ternyata ibumu seorang pemain juga. She is a good player." Mendengar itu, wajah Angel semakin memucat dengan keringat dingin yang menderas. Sementara Laura langsung memicing, merasa tidak terima. "Apa maksudmu bicara seperti itu?" sentak Laura. "Maksudku? Tanyakan saja pada ibumu apa maksud perkataanku."
Nyonya, sampai bertemu lagi di mansion Daddy. Setelah mengatakan itu, Zoya melirik Ken. Pria itu nyaris tidak sadar dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, karena dia lupa siapa Angel. Saking banyaknya wanita yang dia kencani. Tanpa sepatah kata pun Zoya melangkah pergi. Dan Ken langsung mengejar gadisnya. Sementara Laura kembali memicing tajam, meminta penjelasan pada Angel, apa maksud ini semua? Ken mengikuti kemana gadisnya melangkah, karena wajah marah itu membuat Ken merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak tahu itu apa, yang jelas dia ingin Zoya membicarakan ini semua dengannya. Atau dia akan dibuat kelimpungan di kantor karena terus memikirkan Zoya. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran itu berakhir di toilet wanita. Zoya hendak masuk ke dalam sana, tanpa memperdulikan Ken, tetapi secepat kilat pria itu mencekal pergelangan tangan Zoya. Zoe, ada apa? Kenapa kamu menghindari Daddy seperti ini, bahkan kamu pergi tanpa pamit? Tak menjawab, Zoya justru menyentak cekalan tangan Ken dengan kasar. Entah kenapa dia merasa kesal, mengingat Angel pernah bermain dengan Ken, bahkan kejadian itu dia lihat dengan mata telanjang. Ken tak membiarkan Zoya pergi begitu saja, dia semakin mempererat genggamannya. Untuk apa Daddy mengikuti Zoya sampai ke sini? Lepasin Zoya, Dad. Sentak gadis itu. Jawab dulu, ada apa? Tidak apa-apa. You are lying. Kamu bohong. Aku tidak bohong, jadi lepasin Zoya. No, sebelum kamu jelaskan semuanya pada Daddy. Ken menarik tangan Zoya untuk ikut dengannya kembali ke mobil. Zoya sebenarnya ingin meronta, tetapi karena tidak mau menimbulkan curiga, dia pasrah. Hingga kini mereka duduk berdampingan, dan Ken langsung menyuruh Zoya untuk bicara. Katakan, ada apa? Zoya melengos, sedari tadi pria itu sama sekali tidak canggung bertemu dengan Angel. Benarkah itu semua karena Ken sudah lama mengenal wanita itu? Dan sering menghabiskan waktu bersama? Baby, please. Tell me. Namun, Zoya tetap bergeming. Ken mendesak kecil, tak pernah terpikirkan olehnya akan menghadapi anak gadis seperti ini. Tetapi seperti sudah bodoh, Ken justru melakukan semuanya pada Zoya. Pria itu menyuruh Ron melajukan kijang besinya. Dan Zoya langsung menatap ke arah Ken. Daddy, kita mau kemana? Zoya harus kuliah. Sentak gadis itu. Karena kamu tidak mau bicara, kita cari tempat untuk menyelesaikan semuanya, jawab Ken. Zoya tidak mau. Baby, tolonglah berhenti keras kepala. Mendengar bentakan itu, lagi-lagi membuat Zoya runtuh, matanya sudah berkaca-kaca karena seolah Ken tidak mengerti perasaannya. Padahal Ken sama sekali tidak ingat siapa Angel. Sumpah demi apapun, sedari tadi dia bingung, kenapa Zoya mengatakan itu pada Laura dan ibunya. Kepala Ken mulai berdenyut, melihat Zoya yang seperti ini pun rasanya membuat dia merasa tak tega. Ken mencoba menggapai pipi mulus itu untuk diusapnya. Tetapi segera Zoya tepis dengan kasar. Baby, I'm sorry. Bukan maksud Daddy ingin membentakmu. Daddy hanya ingin tahu kenapa sikapmu jadi berubah seperti ini. Daddy sama sekali tidak ingat, atau memang pura-pura lupa, siapa wanita itu. Tanya Zoya dengan bibir yang bergetar. Wanita yang mana? Dosenmu? Temanmu atau ibu temanmu? Daddy benar-benar tidak ingat. Tidak, sayang. I swear, Daddy bingung wanita mana yang kamu maksud. Wanita yang menari di atas tubuh Daddy tempo hari, benar masih tidak ingat juga? Ken memejamkan matanya sejenak, sekarang dia mulai paham dengan arah pembicaraan Zoya. Jadi gadis ini tengah mengungkit masalah kemarin. Maafkan Daddy. Daddy tidak tahu kalau itu dia. Mendengar itu, hati Zoya semakin dibuat kacau. Dia terus meneguk ludahnya kasar, dan menahan sesak. Apakah Daddy juga akan seperti ini pada wanita lain? Daddy akan melupakan Zoya, dan menganggap kita tidak pernah melakukan apapun? Ya Tuhan. Sayang. Berapa kali Daddy harus bilang? Daddy sudah berjanji hanya akan menyentuhmu, only you, baby. No other. Please, percaya pada Daddy. Ken menangkup kedua sisi wajah Zoya, menatap lekat netra kecoklatan itu, agar Zoya sudi menatapnya juga. Namun, Zoya bergeming, dan terus seperti itu hingga Ken menyatukan bibir mereka. Ken menyesap lembut bibir itu, ingin sekali saja Zoya percaya padanya. Tak peduli pada Ron yang sedari mengumpat di dalam hati.
Dia tahu bagaimana Ken, tapi sungguh dia tidak percaya kalau sampai akan terjebak dalam situasi seperti ini. Mendengar lenguhan dan decapan di belakang sana, membuat tubuh bagian bawahnya terusik. Ya Tuhan! Rasanya aku ingin tenggelam saja.